Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Geografi Regional. Di sini kami akan memaparkan mengenai kondisi fisiografis dan sosiografis Kepulauan Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, mari kita simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sarifah dengan NIM A351239094. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya tentang fisiografis Pulau Bali. Pegunungan yang berada di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu Bali Utara yang berupa daratan rendah, sempit dari kaki perbukitan serta kaki pegunungan, dan di Bali Selatan berupa daratan rendah yang luas dan landai. Pulau Bali memiliki kemiringan lereng yang variatif, yakni antara 0-2% sampai dengan 15-40%, yang didominasi sebagian besar wilayah dan kemiringan di atas 40%. Nah, sebagian besar wilayah Bali ini didominasi oleh pegunungan dan perbukitan relief. Provinsi Bali berupa jajaran pegunungan yang memanjang dan dari barat ke timur. Di antaranya pegunungan tersebut masih terdapat gunung api yang masih aktif, yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, yaitu Gunung Agung 3.142 meter dan Gunung Batur 1.717 meter. Beberapa gunung lainnya memiliki ketinggian antara 1.000 sampai 2.000 meter. Fisiografis Pulau Bali. Letak astronomis Pulau Bali terletak di antara 8 derajat 3,38 sampai 8 derajat 50,56 lintang selatan dan 114 derajat 25,53 sampai 119 derajat 42,39 bujur timur. Luas Pulau Bali sekitar 5.636,66 km persegi. Terdapat perubahan wilayah yaitu 556,468 ha. Ada perbedaan atau pengurangan sebesar 4.198 ha atas hasil perhitungan peta dasar yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial atau BIG yang membentang sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Letak geologi Pulau Bali terletak di busur Sunda yang merupakan rangkaian gunung berapi aktif yang membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Sunda kecil. Letak tektonik Gunung Agung, titik tertinggi di pulau ini, telah dipelajari melalui analisis petrologi dan geokimia. Hidrologi Pulau Bali. Bali dikelilingi oleh Laut Bali yang merupakan perairan di utara Pulau Bali dan selatan Pulau Kangean di Indonesia. Laut ini membentuk bagian barat daya Laut Flores dan Selat Madura membentuk ke dalamnya dari barat. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Pramana dengan NIM A351239019. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sosiografis Pulau Bali. Bali juga terkenal dengan keunikan budayanya, antara lain seni, tari, dan musik. Masyarakat Bali adalah keturunan ras prasejarah yang bermigrasi melalui daratan Asia ke Kepulauan Indonesia. Diperkirakan pertama kali menetap sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Bali adalah satu-satunya benteng agama Hindu yang terletak di Nusantara, dan kehidupan masyarakat Bali berpusat pada agama.
pertama ditopang oleh sektor pariwisata dan Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian. Bali sering Baik, selanjutnya yaitu geografis Kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang terletak pada dua jalur kinetikalinal hasil perluasan busur banda di sebelah barat. Kinetikalinal tersebut membujur dari pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada dua jalur kinetikalinal yang merupakan perluasan busur banda di sebelah barat. Kinetikalinal yang membujur dari timur sampai pulau-pulau Roma, Wetar, Kambing, Alor, Tantar, Omleng, Solor, Andonara, Oleh, Tinja, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Roti, Cawu, Rejua, dan Dana. Pulau kinetikalinal tersebut bercabang di daerah Sawu. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Rejua dan Dana. Berakhir ke arah punggungan bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda. Perkenalkan, nama saya Sartika, stamp Bali 51233033. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di belakang saya ada peta Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara terletak di sebelah timur Pulau Jawa, dari Pulau Bali di sebelah barat, hingga Pulau Timur di sebelah timur. Secara astronomis, Pulau Bali dari Nusa Tenggara terletak di 8 derajat 3 menit 38 detik sampai 8 derajat 50 menit 56 detik lintang selatan, dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 39 detik bujur timur. Kepulauan Nusa Tenggara terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Luas keseluruhan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara mencapai 68.871,25 km persegi, di mana luas NTT mencapai 20.153,15 km persegi dan NTB 47.932 km persegi. Nah, itulah tadi penjelasan dari letak astronomis di Kepulauan Nusa Tenggara. Sekarang kita lanjut membahas geologi di Nusa Tenggara. Menurut teori lempeng tektonik, Nusa Tenggara dapat dibedakan menjadi 4 struktur tektonik, yaitu busur belakang yang terletak di laut, busur vulkanik, busur depan, dan busur luar. Pulau-pulau di provinsi ini menyajikan topografi pegunungan vulkanik yang terpecah-pecah yang mencapai ketinggian 7.814 kaki atau 2.382 meter pada titik tertingginya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hidrologi di Kepulauan Nusa Tenggara. Bali dikelilingi oleh Laut Bali yang merupakan perairan dari utara Pulau Bali dan selatan Pulau Kangean di Indonesia. Nah, di belakang saya ini itu ada Pulau Kangean. Laut ini membentuk bagian barat dari Laut Flores dan Selat Madura membuka ke dalamnya dari barat. Geologi wilayah ini sangat kompleks dan setidaknya ada 5 sistem yang mempengaruhi kompleks struktur geologi Nusa Tenggara. Nah, itulah tadi penjelasan filosofis Kepulauan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang terletak pada dua jalur gentiklinal hasil perluasan busur banda sebelah barat. Gentiklinal membujur di Pulau Nusa Tenggara yang terletak pada dua gentiklinal sebelah barat, yang merupakan perluasan busur banda sebelah barat. Gentiklinal membujur di timur sampai ke Pulau-Pulau Roma, Wetar, Adunara, serta Flores, dan di bagian selatan dibentuk oleh Pulau-Pulau Timur, Roti, Sau, Raijua, dan Dana. Gentiklinal tersebut bercabang di daerah Dawu dan cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Raijua dan Dana dan berakhir pada punggungan bawah laut di sebelah selatan Jawa. Sosiografis Kepulauan Nusa Tenggara. Yang pertama, penduduk. Wilayah ini mempunyai populasi yang beragam,
juga terdapat komunitas Melayu yang terkemuka. Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada sensus 2020 adalah 5.325.566 jiwa, dan perkiraan resmi pada pertengahan tahun 2022 adalah 5.466.285 jiwa. Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat adalah 5,32 juta jiwa pada sensus 2020, dan perkiraan resmi pada pertengahan tahun 2022 adalah 5,47 juta jiwa. Agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur beragama Kristen, sedang dengan sekitar separuh penduduk beragama Katolik Roma, sementara sekitar sepertiganya menganut denominasi Protestan, dan lebih dari 96% penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam. Kebudayaan Nusa Tenggara terdiri dari banyak aspek, mulai dari tarian tradisional, tarian kecak, tarian caci, tarian ngarep, festival pasola, zumba, festival Wai Rebo, Flores. Kehidupan sosial dan ekonomi. Nusa Tenggara adalah salah satu provinsi terbelakang di Indonesia dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata. Perekonomian wilayah ini sebagian besar bertumpu pada pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling signifikan di Nusa Tenggara, dengan keterbatasan sumber daya alam, kondisi geografis yang rawan bencana, kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, dan disparitas alokasi pembangunan antar wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kondisi penduduk di Pulau Bali terdiri dari beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya adalah orang Bali yang menganut agama Hindu. Kebudayaan di Pulau Bali sangat kaya dan terkenal dengan seni tari dan musik tradisionalnya. Kehidupan sosial di Pulau Bali juga sangat beragam, dengan masyarakat yang hidup secara tradisional di pedesaan dan juga masyarakat yang hidup di modern di kota-kota besar seperti Denpasar. Selain itu, Pulau Bali juga memiliki banyak tempat ibadah seperti pura dan candi yang menjadi tempat ziarah bagi umat